Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak ya sebenarnya penyakit-penyakit motor itu yang bisa dikurangi, bisa dihilangkan, bisa diselesaikan pakai oli. Jadi beberapa masalah itu sebenarnya sumbernya dari oli. Cuma kadang orang itu sering nyalahkan, oh ini wajar, oh ini umur motornya, oh ini motor memang sudah waktunya gitu ya. Yang paling terutama penyakit yang bisa solusinya pakai oli itu adalah keausan. Normalnya komponen motor itu harusnya bisa bertahan ratusan ribu kilometer. Ketika umur komponen itu pendek, 30.000 km, 10.000 km, itu tanda ada masalah ya. Yang seringnya karena olinya. Karena ya penulis ini punya loh di rumah motor yang mesinnya itu termasuk terkenal mudah rusak. Motor Honda Beat kan secara kualitas Honda Beat itu kan bukan motor yang terkenal awet komponennya ya. Tapi sampai sekarang suara motor Honda Beat penulis itu betul-betul halus, nggak ada berisik atau apalah. Padahal dulu pertama dapat itu jelas suaranya kasar, ngelidik macam-macam gitu ya. Kondisi baru nyis ya. Umur 20 km wis jelas bunyi kelidik gitu ya. Dapat beat bongkeng ya. Yang onok cacate parah. Tapi penulis biarkan dan ternyata sekarang sudah nggak ada lagi itu. Banyak ojek-ojek yang ngomong motor itu cepat rusak kalau 10.000 km perlu turun mesin gitu ya. Entah rocker rollernya, entah kerangsatnya, bearing di dalam mesinnya. Beberapa juga mengeluh seal rembes ya. Seal rembes sendiri banyak teorinya ya. Teori jangan banter-banter nggak ini gitu ya, nggak boleh kencang-kencang makanya. Bensinnya jangan pakai ini. Makanya bensinnya pertalite dia cepet bocor. Sealnya kadang gitu. Motor harus dipanasi dulu gitu ya. Terus pokoknya muncul teori aneh-aneh ya. Tapi mungkin yang sering adalah ya memang kualitas partnya Honda ya gini. Tapi biasanya walau ngomong gitu dia nggak pernah bisa ngasih solusi part mana sih yang bagus gitu ya. Dia nggak akan bisa ngomong. Ya karena memang yang problem bukan dari part sealnya seringkali ya, tapi dari oli. Nah oli ini tidak disentuh ya. Seringkali tidak disentuh. Padahal oli itu adalah bagian utama dari pelumasan. Bagian utama yang kena seal-seal gitu. Harusnya begitu ada ciri bearing oblah, ada ciri rocker roller oblah, ada ciri seal aus, mesin bergerak, mesin nge-sludge, itu orang itu mencurigai oli. Tapi anehnya ya nggak tahulah apa kejadiannya, apa yang terjadi sehingga orang itu nggak menyalahkan oli ya. Bahkan di grup-grup oli itu pun nggak pernah ada yang menyalahkan oli kalau misalnya ada masalah mesin. Ngomongnya sumbernya dari motornya emang kayak gitu kualitasnya.
sebagai pemilik motor yang umurnya wis tua juga, ya yang begitu tuh aneh lah ya. Masa nggak tahu sih, biring itu adalah bagian yang dilumasi oli. Kalau sampai bearingnya oblak, itu ya ciri olinya bekerjanya kurang baik. Masa ya nggak tahu sih, salah satu tugas dari oli itu adalah mencegah kerak. Nah, kalau sampai terjadi kerak, itu adalah ciri olinya kurang baik. Masa nggak tahu lah, oli itu tugasnya itu menjaga seal biar tetap baik. Masa kalau sealnya rembes nggak nyalakan oli? Kalau misalnya nggak percaya sama omongan penulis ini ya, coba deh lihat di uji oli yang dilakukan oleh HPI. Ada uji apa di situ? Ada uji keausan. Keausan itu diukur. Oli yang level keausannya melebihi batas, ya nggak lulus. Dan keausan itu bisa terjadi pada bearing juga, pada lakernya. Di situ juga ada yang soal seal juga. Di situ ada uji kompatibilitas seal. Sealnya juga macam-macam. Kalau oli sampai merusak salah satu seal, nggak lulus. Jadi kalau misalnya ada oli API yang ada logo API-nya, nah itu olinya sudah jaminan aman terhadap seal gitu ya. Ya tentu pada taraf level tertentu ya, karena namanya standar itu pasti nggak sulit-sulit banget lah ya, karena kalau terlalu sulit ya banyak oli nggak lulus. Nah, entah mengapa orang Indonesia banyak yang nggak tahu. Dan yang parah juga adalah ketika orang Indonesia itu nggak ngerti bahwa oli yang benar-benar sudah lulus uji itu harusnya terdaftar di website resminya. Jadi contoh soal uji API gitu ya, harusnya tahu oli yang beneran lulus uji API itu bakal tercantum di websitenya API, di OECL, bola wis apa ya, pokoknya di halaman khusus yang untuk mengetahui oli tersebut sudah termasuk dari yang lisensi API atau enggak, API atau enggak. Dan ya kita juga harus hati-hati karena pabrikan itu produknya beda-beda ya. Kalau pabriknya beda, merek oli itu enggak semuanya lulus uji API. Cuma yang tipe-tipe tertentu yang diproduksi di pabrik yang tertentu juga. Jadi bisa jadi yang produk Amerika, produk Eropa itu lulus uji API, yang produk Indonesia tidak. Nah, kita juga harus hati-hati soal itu. Nah, kita balik lagi ke problem solving, mengatasi masalah motor pakai oli. Kalau misal problemnya adalah di bagian bearing yang cepat oblak, bagian rocker rollernya cepat rusak, itu maka yang harus diperhatikan adalah kekentalan olinya. Jadi kalau misalnya sampai terjadi bearing oblak macam-macam, kita nggak cari oli yang paling licin ya. Oli licin dalam artian oli licin. Karena licin sekarang selalu mengaitkan pada aditif. Padahal kita ini butuhnya yang continuous terus. Sementara aditif itu ya kalau olinya nggak kuat. Kalau aditif dipaksa kerja terus-terusan, maka yang terjadi adalah aditifnya habis.
Jadi kalau aditif sudah habis ya nggak ada perlindungannya lagi. Licin tapi cuma kalau berlaku 100 km ya percuma. Kalau misal olinya di drain 2000 km. Nah oleh karena itu kita ya harus cari yang bahan olinya lebih kuat. Karena mayoritas sekarang itu oli adalah bahannya grup 2 hydrotreated. Ya kadang juga hydrocracked ya. Tapi ya sebenarnya sama saja. Kita terpaksa harus pakai yang lebih kental. Kalau ingin meningkatkan film strength, solusinya pakai ester. Ya mungkin boleh lah manual ester. Atau kalau solusi menulis biasanya pakai minyak goreng. Jadi untuk mengurangi keausan salah satunya adalah bahan olinya harus ditingkatkan. Baru kalau misalnya bahan olinya sudah bagus, dicek apakah dari aditifnya juga bagus. Ngecek aditif itu ya dicek apakah suara mesin makin halus atau makin kasar ketika motor dipakai agak lama. Terus kalau masalahnya adalah seal, kalau zaman dulu sih pakai oli grup 1. Nggak bisa yang ngomong oli mineral karena ya hydrotreated, hydrocracked yang sekarang ini mayoritas itu sudah mineral, termasuk kategori mineral, walau sama pabriknya ditulisi sintetik. Seal itu rembes sering kali karena retak, pecah, macam-macam ya. Biasanya karena sealnya kisut, mengecil. Ketika kena panas sekali gitu akhirnya mengecil. Apalagi kalau sampai pernah kehabisan oli. Kalau olinya sudah rusak gitu, wes itu makin parah. Sealnya cepat rusak juga. Nah seal ini ya seringkali menyebabkan penyakit nggak cuma oli rembes ya, juga mesin jadi berasap. Mesin berasap itu ya bisa karena seal valve-nya itu jadi kisut juga. Selain dari seal valve, bisa aja ringnya itu jadi nggak mengembang. Karena kalau oli yang ya rusak, cepat rusak bahannya, itu bisa bikin ring itu lengket ke pistonnya, nggak bisa mengembang. Dan kalau nggak bisa mengembang, efeknya ya kompresi bocor. Kadang ringan, kadang parah. Jadi fuel dilution, jadi vampir oli gitu ya. Fuel dilution itu ketika ketika olinya kerembesan bensin yang menyebabkan olinya jadi cepat sekali encer, cepat sekali rusak. Vampir oli itu istilah kalau olinya itu cepat habis. Nah untuk ngobati itu kalau sekarang sih ya, yang penulis tahu sukses ya pakai oli Mestran. Mestran P40, Mestran SAE40, Mestran Super campur dengan minyak goreng 10%. Itu resep suksesnya untuk yang ngurangi masalah karena seal itu berasap gitu. Nah kadang performa mesin itu turun karena perak di ruang bakar yang banyak. Ada orang nggak sadar ya, di ruang bakarnya banyak perak. Cuma tahu-tahu performa mesin nggak bisa optimal. Kondisi motor masih baru bisa 100 gitu ya. Terus kok lama-lama jadi kuat cuma 80 gitu ya, 90, kadang ada yang ngomong 70. Nah itu bisa diatasi juga dengan oli yang aditifnya minim. Jadi aditif jangan dianggap solusi yang sempurna. Pabrikan oli itu membatasi jumlah aditif ya, salah satunya karena biar ruang bakar tetap bersih. Karena aditif
mau nggak mau akan ikut masuk ke ruang bakar, karena oli itu juga melumasi dinding silinder. Karena melumasi dinding silinder ya pasti akan masuk juga ke ruang bakar. Aditif yang bersifat padatan itu akan berkontribusi terhadap kerak di ruang bakar. Oli yang aditifnya banyak akan membuat performa mesin jadi turun. Dalam jangka pendeknya mungkin top speed bakal turun, di jangka panjang ya bisa makin lama makin turun performanya. Memang bensin itu mempengaruhi juga kebersihan mesin, tapi oli juga akan mempengaruhi. Jadi mungkin pernah lihat iklannya Shell gitu ya, yang ngomong olinya bikin mesin itu bersih. Nah ini kita harus hati-hati ya. Bisa aja itu cuma berlaku kalau bensinnya adalah bensin Shell juga. Artinya kalau kita pakai bensin selain Shell, belum tentu olinya akan memberikan kebersihan yang sama. Karena yang perlu nulis tahu, oli Shell itu membuat mesin makin lega, jelas. Jadi performa mesin makin lama makin kuat kalau pas lagi pakai bensin Shell itu, dari sebelumnya pakai bensin Pertamina. Nah, solusinya gimana? Kalau untuk sekarang ini ya memang ada sih beberapa oli yang aditifnya minim. Cuma sayangnya yang kebanyakan terjadi, oli dengan aditif minim ini bahan olinya juga nggak begitu bagus, yang akhirnya perlindungannya kurang. Nah, oli aditif minim yang perlindungannya baik yang selama ini penulis tahu ya Mesran SAE 40. Bukan yang super, bukan yang B40, tapi Mesran SAE 40. Aditifnya minim, tapi perlindungan olinya cukup baik. Memang nggak sehalus pakai oli-oli yang aditifnya banyak, tapi olinya lebih tahan lama. Itu yang perlu dicari. Nah, silakanlah pakai oli Mesran kalau misalnya merasa performa mesin nggak maksimal, nggak seperti waktu baru. Campur juga minyak goreng misal 10%. Pakai 10% minyak goreng sudah cukup untuk membantu membersihkan mesin ruang bakar. Bisa juga dengan pakai aditif bensin kalau ingin bantu. Pakai minyak samin cap onta dan apa maneh? Minyak wijen. Tapi kalau minyak wijen lebih ke performa. Kalau untuk pembersihan terutama minyak samin cap onta. Biasanya sih penulis rekomendasi margarin Amanda, cuma kalau margarin Amanda atau Blue Pen atau Palm Bloom atau apapun lah ya margarin, itu biasanya asin. Nah, kalau asin itu akan menyebabkan endapan kalau dicampur ke bensin. Jadi kalau mau pakai margarin harus dicampur terpisah dulu sama bensin. Agak ribet. Kalau minyak samin cap onta nggak perlu. Ya wes lah, itu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.